Tuan Jaiden yang berdiri di samping Aluna, mendorong kasar tubuh menantunya itu dan memeluk tubuh Aiden dengan erat. Tak ayal lagi, timah panas yang dilepaskan oleh Nyonya Linlin bersemayam di punggung bagian atasnya. "Ayah!" jerit Aiden. Tangannya bergerak, mendekap tubuh Tuan Jaiden yang menegang. "Ayah!" Jason ikut menjerit histeris. Matanya melotot lebar saat melihat ayahnya mengorbankan diri untuk Aiden. "Harden, singkirkan wanita iblis itu!" tita Aiden pada Harden dengan suaranya yang keras dan lantang. Harden mengangguk. Lalu, ia dan anak buahnya bergerak meringkus Nyonya Linlin. "Jangan mendekat!" ancam Nyonya Linlin. Tangannya menodongkan senjata api pada Harden. Namun, salah satu anak buah Harden lebih dulu melepaskan tembakan ke arah kakinya. Dor! Timah panas itu menembus betis Nyonya Linlin, membuatnya langsung jatuh dan terduduk di tanah. Erang Nyonya Linlin. Tangannya menjatuhkan senjata api, sedangkan wajahnya meringis kesakitan. "Seret wanita itu ke penjara!" seru Harden. Jason yang berdiri di dekat Aluna tampak kebingungan. Ia kebingungan harus mendahulukan yang mana. Ibu atau ayahnya yang sama-sama tertembak. "Ayah, ibu," sebut Jason. "Jason, urus saja ibumu. Biar kakek dan yang lainnya mengurus ayahmu," kata Tuan Cartel. Meminta Jason yang kebingungan untuk mengurus Nyonya Linlin. Namun, Jason malah menggelengkan kepalanya. Menolak perintah sang kakek untuk mengurus ibunya. "Tidak, Kek. Aku ingin membawa ayah ke rumah sakit bersama Aiden. Biarkan saja ibu diurus oleh Harden dan petugas kepolisian," kata Jason. Dengan cepat, Jason yang menangis, membantu Aiden merengkuh Tuan Jaiden dan membawanya ke rumah sakit pusat kota. "Jason!" panggil Nyonya Linlin pada Jason yang tidak peduli padanya. "Anakku, jangan tinggalkan ibu," jeritnya dengan suara tertahan. Melihat putranya pergi begitu saja, Nyonya Linlin meremas pinggiran bajunya sebelum akhirnya hilang kesadaran. "Yah, buka matamu. Aku mohon. Jangan membuatku takut kehilangan," kata Jason dengan lirih. Di dalam mobil yang melaju, Jason tak hentinya menangis. Bahkan, tangannya memeluk erat kepala Tuan Jaiden. "Ark! Ayah!" jerit Jason histeris. Sedangkan Aiden yang ikut menahan tubuh Tuan Jaiden, tampak diam seribu bahasa. Wajahnya datar, dan sepasang matanya menatap kosong. Bibir pria itu terkunci rapat, seolah begitu enggan berbicara dan mengucapkan sepatah kata. Melihat diamnya Aiden, Aluna dan Tuan Cartel ikut diam. Mereka tahu, jika diamnya Aiden bukan karena tidak peduli, tetapi berusaha menutupi rasa sakit dan syok yang saat ini dirasakan. "Semuanya berakhir, ibu dan Alea bisa tenang sekarang," ucap Aiden dalam hati. Mata Aiden yang sejak tadi menatap kosong, kini tampak berkaca-kaca. Di detik selanjutnya, setitik cairan bening lolos dan menetes. "Lepaskan saya, lepaskan!" Nyonya Linlin yang baru sadar dari pingsannya lantaran tertembak di bagian kaki, meronta minta dilepaskan saat akan dibawa oleh petugas ke kantor polisi. Wanita itu menjerit histeris dan mengamuk seperti orang kerasukan. "Lepaskan! Aku adalah Nyonya Cartel, putraku seorang penguasa. Tidak ada yang boleh menyentuhku," jerit Nyonya Linlin. "Jason, tolong ibu. Lihatlah orang-orang ini bersikap tidak sopan. Hei! Aku akan menuntut kalian semua. Kalian akan membusuk di penjara." Di dalam mobil patroli yang membawanya ke kantor polisi, Nyonya Linlin tak henti-hentinya berteriak. Bahkan, perkataan wanita itu semakin tidak jelas. Mendengar perkataan tidak jelas Nyonya Linlin, petugas yang membawanya geleng-geleng kepala.
Lihatlah, wanita ini berpura-pura gila, kata salah satu petugas. Biarkan saja. Tuan Aiden Maxwell pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang di penjara. Rumah sakit pusat kota, di sanalah Aiden dan yang lainnya berada. Mereka semua berdiri di depan operasi tempat Tuan Jaiden ditangani. Sudah 4 jam berlalu, tetapi dokter dan perawat belum juga keluar dari ruangan tersebut dan memberi kabar bagaimana keadaan dan kondisi Tuan Jaiden. "Tuhan, selamatkan ayahku," kata Jason. Di depan ruangan operasi, Jason yang memang mudah cemas, mondar-mandir seperti setrikaan. "Jason, duduklah dengan tenang," kata Tuan Chartel. Meminta cucunya yang gelisah untuk tenang. Sudah hampir 4 jam, tapi dokter dan perawat belum memberi kabar. "Bagaimana aku bisa tenang, Kek?" timpal Jason. Melihat sikap Jason yang begitu takut kehilangan, Aluna menghela napas pelan. Lalu, ia menatap suaminya yang diam dan menggenggam erat jemarinya. "Sayang, kau belum makan sejak pagi. Pergilah ke kantin dan pesan makanan, aku tidak ingin kau dan anak kita jatuh sakit karena masalah ini," kata Aiden. Berbicara pelan pada Aluna yang menggenggam jemarinya. Aluna menggelengkan kepalanya. Lalu, menyandarkan kepalanya di dada bidang dan kokoh suaminya. "Aku tidak lapar, sayang. Aku ingin di sini, bersamamu," kata Aluna. Tak kalah pelan dari suaminya. Bibir Aiden tersenyum kecil. Tangannya membalas pelukan istrinya dan mengusap punggungnya dengan lembut. "Semuanya akan membaik setelah ini, sayang. Semuanya akan membaik," dendam ibu dan Alea terbalaskan. Wanita jahat itu sudah mendapatkan pelajaran. "Aku akan memastikan, hidupnya akan menderita dan menyakitkan melebihi kematian," ucap Aiden. Kepala Aluna mengangguk pelan. Pelukannya semakin erat, bahkan ia menangis tanpa suara di dalam dekapan ibunya. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan operasi terbuka, muncullah dokter dan salah satu perawat pendampingnya. Begitu melihat dokter dan perawat, Jason dan Tuan Chartel langsung menghampiri. "Dokter, bagaimana? Apakah operasinya berjalan dengan lancar?" "Ayahku baik-baik saja kan?" tanya Jason. Matanya menatap penuh harap pada dokter yang berdiri di hadapannya. Dokter yang ditanya, tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Dokter, kenapa diam saja? Bagaimana keadaan ayahku?" tanya Jason lagi. Tangannya menyentuh jas putih yang dipakai oleh dokter dan sedikit mengguncangkan tubuhnya. Dokter kembali menghela napas, lalu menatap Tuan Chartel yang berdiri di samping Jason. "Selanjutnya, mohon maaf, Tuan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkata lain." Tuan Jaiden tidak tertolong. Peluru yang mengenai punggung Tuan Jaiden menembus jantung. Mendengar perkataan dokter, tubuh Tuan Chartel melemas. Pria tua itu meremas dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. "Putraku, putraku," sebut Tuan Chartel. "Putraku tidak mungkin mati, dia tidak mungkin tiada. Tidak mungkin. Semua ini tidak mungkin, dokter. Ayahku baik-baik saja, dia tidak mungkin mati," kata Jason dengan wajah pucatnya yang memerah. Tak percaya pada perkataan dokter, Jason pun menerobos masuk ke dalam ruangan operasi. Ia ingin melihat keadaan ayahnya yang katanya sudah tiada. Begitu melihat keadaan ayahnya yang terbujur kaku di atas meja operasi, Jason semakin histeris dan menangis meraung-raung. "Ark! Ayah!" Pria itu mendekat dan membuka kain putih yang baru saja ditutupkan perawat ke tubuh Tuan Jaiden yang sudah tidak bernyawa. "Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku mohon buka matamu, aku mohon."
Lihat aku, ayah. Ayah harus bangun. Jika ayah tiada, siapa yang menemaniku? Siapa yang akan menyayangiku lagi? Serangkaian prosesi pemakaman Tuan Jaiden sudah selesai dilangsungkan. Area pemakaman pun sudah mulai sepi. Para tetangga dan kerabat keluarga Cartel sudah berpulangan dan membubarkan diri dari tempat tersebut. Yang masih berada di sana hanya Aiden, Aluna, Tuan Cartel, Jason dan Harden serta beberapa pengawal. Har, ajak Luna pulang. Tita Aiden. Mendengar perintah yang diberikan Aiden, Harden menganggukkan kepalanya. Ayo, kita pulang sekarang, kata Harden. Berbicara pada Aluna yang diam sejak tadi. Diajak pulang, Aluna menggeleng. Aku ingin di sini, menemani Kak Aiden. Wanita itu berbicara pelan, tak mau pulang tanpa Aiden dari area pemakaman. Bibir Aiden mengulas senyum. Lalu tangannya bergerak, menyentuh dan mengusap lembut pipi cubi istrinya. Pulanglah bersama Harden dan kakek, sayang. Kalian butuh istirahat, aku tidak ingin kalian sakit karena musibah ini, kata Aiden. Berbicara tak kalah pelan dari Aluna. Tapi, kakak dan Ja, tidak akan terjadi apapun padaku dan Jason, percayalah. Ujar Aiden. Memotong cepat perkataan istrinya. Perkataan yang keluar dari mulut Aiden, membuat Aluna langsung menatap pada Jason yang terlihat begitu sedih dan terpukul atas meninggalnya Tuan Cartel. Kalian tidak akan bertengkar lagi, kan? Tanya Aluna memastikan. Alasan Aluna tak ingin pulang dari area pemakaman tanpa Aiden adalah cemas. Ia takut suaminya dan Jason kembali bertengkar dan berkelahi. Ditanya oleh Aluna, Aiden dan Jason sama-sama menggeleng pelan. Pulanglah, aku tidak akan mengganggu Aiden, kata Jason. Berbicara pada Aluna yang mencemaskan dirinya dan Aiden. Aluna menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Baiklah. Kalian berdua sudah sama-sama dewasa, tahu mana yang benar dan salah, mengerti mana yang baik dan buruk. Tuturnya. Setelah berbicara pada Aiden dan Jason, Aluna melangkah pergi dari area pemakaman itu bersama Harden dan Tuan Cartel. Di area pemakaman itu, kini tinggallah Aiden dan Jason saja. Keduanya duduk di sisi kanan dan kiri makam Tuan Jaiden. Sejak awal hingga akhir, Aiden tak banyak bicara. Berbeda dengan Jason yang tak hentinya menangisi kematian ayahnya. Kau puas sekarang? Jason yang menangis, mengusap air matanya sambil berbicara pada Aiden yang berada di hadapannya. Ditanya, Aiden mengulas senyum. Kepuasan apa yang kau maksud, Jason? Tanyanya balik. Jika kau bertanya kepuasan, aku tidak akan pernah puas. Kebencian dalam hatiku tidak dapat dipuaskan hanya karena kejadian ini. Imbuhnya. Bibir Jason tersenyum kecut. Matanya yang memerah, menatap dengan tatapan yang begitu dalam pada Aiden. Hah. Awalnya aku sangat senang, ayah datang ke desa, membawaku pulang ke kota, memberiku nama dan status. Bahkan aku sangat bahagia karena ayah mengatakan, jika aku akan mendapatkan saudara kembar yang begitu baik dan juga ibu yang penyayang. Tapi ternyata, aku salah, kehadiranku tidak disambut dengan baik. Kau dan Alea membenciku, kalian tidak mau menerima kehadiranku. Sedikit penggalan masa lalu. Dein, Lea, ini adalah Jason, adik kalian. Mulai saat ini, Jason dan Bibi Linlin akan tinggal bersama kita. Begitu mendengar perkataan Tuan Jaiden, Aiden dan Alea kecil langsung mundur dari posisi mereka. Kedua anak kembar itu mendekati ibu mereka yang bersimpuh dan menangis di lantai. Bu, jangan menangis. Dein janji tidak akan membiarkan ibu dan Lea disakiti oleh siapapun, termasuk ayah.
ujar Aiden kecil. Berjanji pada ibu dan adiknya yang tidak bisa menerima kehadiran Nyonya Linlin dan Jason dalam hidup mereka. Melihat Nyonya Xiaomei dan Alea kecil menangis, Jason mendekat. Tangannya menyodorkan beberapa bungkus permen pada Aiden dan Alea. "Bibi, kakak, jangan menangis." Aiden yang tidak menyukai Jason karena dianggap sebagai biang masalah, mengangkat wajahnya dan menatap tajam. "Bro." Dengan kasar, Aiden mendorong tubuh Jason hingga terhempas ke lantai. "Kamu anak haram. Pergi dari rumahku. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai adik dan saudaraku. Ibumu adalah gundik dan selamanya kamu adalah anak haram. Aku membencimu, membenci ibumu. Kalian telah membuat ibuku menderita, aku tidak akan memaafkan." Mengingat penggalan kisah masa lalu, Jason kembali menangis terisak. Tangannya memeluk erat nisan Tuan Jaiden. Sedangkan Aiden mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Dengan wajahnya yang memerah, Aiden memejamkan matanya sesaat. Sebisanya, ia menahan gejolak emosi yang ada di dalam dirinya. "Kau benar, Dane. Statusku sebagai anak haram yang terlahir dari rahim seorang gundik yang berasal dari rumah bordir tidak akan pernah berubah. Sekuat hati dan sebesar apapun usahaku, tidak akan pernah merubah kenyataan," ucap Jason. Aiden tertawa sumbang. "Haha. Selama ini kau tidak pernah tahu apa alasanku membenci. Kau tidak pernah menanyakan alasannya padaku, Jason. Kau hanya tahu, aku membenci tanpa alasan," jeritnya. Sejak tadi tidak menangis, akhirnya setitik cairan bening lolos dari kelopak mata Aiden. "Baiklah. Kita akhiri semuanya di sini. Aku akan memberitahu alasan kenapa aku begitu membencimu," kata Aiden. Bibirnya berbicara, sedangkan kakinya bergerak mendekati Jason. "Selanjutnya, ibumu adalah wanita yang sangat licik dan jahat, Jason. Awal kau dan ibumu datang ke keluarga Cartel, tahukah kau apa yang dilakukannya?" tanya Aiden. "Ibumu memaksa ibuku untuk menyerahkan ayah dan juga kedudukannya sebagai istri sah keluarga Cartel. Bahkan, memfitnah ibuku sampai dipukuli oleh ayah," paparnya. Mendengar perkataan Aiden, Jason menggeleng pelan. Menolak fakta yang diberikan oleh kakaknya. "Tidak hanya itu. Ibu mengajakku dan Lea keluar dari kediaman Cartel juga karena ulah ibumu. Dia mengancam ingin menghabisi kami jika tidak pergi. Ibuku terpaksa patuh karena tidak ingin membahayakan nyawaku dan Lea, tapi ternyata ibumu sengaja mencelakai kami. Dia memerintahkan orang untuk membunuh kami di luar kediaman Cartel. Kecelakaan mobil yang kami alami bukanlah sebuah kecelakaan, Jason. Semua itu adalah ulah ibumu, ulah ibumu," jerit Aiden penuh emosional. "Tidak mungkin, ibuku tidak mungkin sejahat itu," kata Jason. "Ibuku tidak mungkin melakukan semua itu, Aiden. Bukan hanya itu. Alea tidak mati tenggelam, tapi ditenggelamkan oleh ibumu tepat di depan mataku. Adikku dibunuh di depan mata kepalaku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan menjerit. Aku tidak berdaya pada saat itu, Jason. Bahkan, setiap hari aku selalu disiksa olehnya tanpa perasaan." Terasa sesak dada Jason. Tak menyangka jika penderitaan Aiden yang diciptakan oleh ibunya begitu menyakitkan. Selama ini, Jason berpikir jika Aiden begitu membencinya karena merasa disaingi. "Kenapa? Kenapa ibu tega melakukan semua ini?" tanya Jason dengan lirih pada dirinya sendiri. "Jika kau tidak percaya, kau tanyakan saja sendiri semua kebenarannya pada ibumu," kata Aiden. Berbicara sembari mengusap wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Aku minta maaf, Dane.
Selama ini mataku dibutakan oleh tipu daya ibu. Aku terlalu percaya pada kata-katanya, ucap Jason. Tangannya bergerak, menyentuh tangan Aiden dan menggenggamnya. Tak ingin disentuh oleh Jason, Aiden menarik perlahan tangannya dan sedikit menjauh. Aku berjanji, setelah ini akan menjadi saudara dan adik yang baik untukmu. Aku berjanji, akan berusaha menebus semuanya, ucap Jason lagi. Kumohon maafkan aku. Kita perbaiki semuanya. Kepala Aiden menggeleng pelan. Memaafkan bukan hal yang sulit, Jason. Tapi melupakan tidak mudah. Selamanya aku tidak akan melupakan luka yang diciptakan oleh ibumu. Jadi, tidak ada yang perlu diperbaiki antara kita, ucapnya pelan. Aku tahu, lukamu tidak bisa disembuhkan. Tapi aku akan berusaha melakukan yang terbaik, kata Jason. Pria itu berusaha meyakinkan Aiden, jika mereka bisa memperbaiki keadaan. Namun, Aiden yang mentalnya sudah hancur hingga ke dasar, tak ingin mendengarkan Jason sedikitpun. Paling lambat bulan depan aku dan Luna akan meninggalkan kota New Territories dan menetap di Kowloon. Aku berharap, kau bisa mengurus anakmu dan kakek dengan baik, kata Aiden. Kau tenang saja, kekuasaan Cartel sepenuhnya akan menjadi milikmu, karena sejak awal aku memang tidak berminat menduduki tahta, kata Aiden. Aku juga tidak menginginkannya, aku ingin hidup bebas tanpa tekanan, timpal Jason. Aiden mengulas senyum. Jika bukan kau yang mengurus kakek dan menduduki tahta, siapa lagi? Lagi pula, perusahaan, kedudukan serta harta kekayaanku tidak kalah jauh dari keluarga Cartel, ucapnya. Aku bukan orang serakah, Jason. Jadi, kau harus mengambil kesempatan ini, buat kakek bangga dengan kecerdasan dan kepintaran yang kau sembunyikan. Bibirnya berbicara, sedangkan tangannya bergerak, menepuk bahu Jason dengan pelan. Kurasa, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kata Aiden. Pria itu berbicara sembari berbalik dan melangkah pergi dari area pemakaman dengan langkahnya yang santai, tetapi begitu tegap. Kakak, panggil Jason. Mendengar panggilan kakak yang keluar dari bibir Jason, Aiden menghentikan langkahnya. Ia menoleh sesaat dan melempar senyuman kecil. Kak. Tanpa kata, Aiden kembali melanjutkan langkahnya. Tampak, ia yang berjalan, menyeka wajahnya. Semuanya sudah berakhir, aku dan Luna bisa hidup dengan damai setelah ini. Kau yakin akan membawa Luna pindah ke Kowloon, Dane? Aiden yang duduk di sofa seberang meja, menganggukkan kepalanya saat ditanya oleh Tuan Cartel. Keputusanku sudah bulat, Kek. Aku ingin memenuhi keinginan Luna dan hidup dengan tenang di sana, kata Aiden. Menjawab pertanyaan sang kakek seraya mengulas senyum. Mendengar keputusan Aiden yang tidak dapat diganggu-gugat, Tuan Cartel pun pasrah. Ia tak dapat berbuat apa-apa selain menyetujui keputusan cucunya.